Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitan. Wa imma yanzaghanna fihi, dan itu di dalam imma idghamun nunin, adapun idghamnya nun. In pada in asyartiyati yang bangsa syarat. Fima di dalam ma al-mazidati yang tambahan apa ma. Wa imma yang zagonna, dan apabila menimpa atau mengganggu, dan apabila mengganggu kepadamu minasyaitoni dari setan apa nazgun perkara yang memalingkan. Apa nazgun bisa dimaknai godaan, gangguan, godaan. Iyasrif artinya apabila memalingkan kepadamu amma dari perkara umirta yang diperintahkan engkau bihi dengan ma apa sorifun perkara yang memalingkan. Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun, dan apabila datang sebuah gangguan setan kepadamu fasta'in, maka mohon perlindunganlah engkau. Fasta'in, maka mohon perlindunganlah engkau billahi dengan Allah. Billahi dengan Allah. Jawabu syarti, adapun fasta'id billah itu jawabnya syarat. Wa jawabul amri, dan adapun jawabnya amr itu mahdufun dibuang. Ayyadfa'u artinya menolak siapa Allah hu pada nazgun angka darimu. Jika tiba-tiba kedatangan godaan setan, entah pada saat kita sedang nggak ngapa-ngapain atau di saat kita sedang berada dalam komunikasi dengan orang lain, tiba-tiba datang godaan setan, misalkan berupa emosi yang tidak terkontrol, atau tiba-tiba muncul malas melakukan ibadah wajib. Nah, maka dalam ayat ini dijelaskan fasta'in billah, kalau tiba-tiba ada datang perasaan seperti itu, maka hendaknya kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau ada niatan, kalau tiba-tiba ada niatan untuk meninggalkan kewajiban, atau misalkan kita ada niatan yang tidak maslahat lah, yang tidak soleh gitu ya, di saat godaan itu datang, maka sudah seharusnya kita minta perlindungan kepada Allah. Yang namanya godaan ya macam-macam. Innahu sesungguhnya Allah itu sami'un maha mendengar. Innahu sesungguhnya Allah itu sami'un maha mendengar lil qauli terhadap ucapan hambanya, alimun pun maha mengetahui bil fi'li dengan perbuatan hambanya. Innahu sami'un alim, di saat kita minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, Allah pasti mendengarkan ucapan kita. Atau di saat kita tidak terkendali, bahkan ada kalanya gangguan setan itu tidak bisa kita kendalikan.
Kalau sudah eh, gangguan setan itu kemudian terlanjur kita lakukan, okay, selain minta perlindungan kepada Allah ya otomatis kita harus beristighfar ya, karena tanpa sadar kita melakukan kemaksiatan, tanpa sadar kita mengikuti ajakan setan. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ittaqau yang bertakwa. Siapa alladzin? Itu idza massa ketika menimpa hum pada alladzin asoba artinya menimpa hum pada alladzin apa qaifun perkara yang mengajak, perkara yang menimpa. Wafi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain, jadi ada kalanya taifun kalau dalam di apa namanya di kitab sampean itu misalkan taifun itu juga betul, okay. Dalam qiraat yang lain taifun, adapun lafaz taifun itu taifun. Innal ladzina taqau idza massahum taifun bisa, taifun juga bisa. Ai syai'un artinya perkara, alimun yang menimpa apa syai' bihim dengan alladzin. Minasyaitoni dari setan. Ini kalau terlanjur dilakukan. Okay. Ketika orang-orang yang bertakwa itu tiba-tiba tertimpa sebuah ajakan setan, tadzakkaru, maka akan segera ingat siapa alladzina taqau iqaballahi pada akibat Allah wa thawabahu dan balasan Allah. Kalau misalkan terlanjur begitu ya, terlanjur atau bahkan sudah mendekati gitu. Maka kalau orang ini bertakwa, di dalam hatinya ada khauf dan roja terhadap Allah, ya, maka secara cepat, ya, ia akan mengingat, ya, secara cepat ia akan mengingat, langsung eling, ya, bahwa oh saya tidak seharusnya melakukan ini. Maka orang yang sehat secara mental, ya, yang kalau dalam konteks Islam adalah orang yang bertakwa, karena emosinya itu selalu dalam situasi waspada. Emosinya selalu dalam situasi waspada. Siapa yang diwaspadai? Ya gangguan setan. Kalau senang tidak terlalu euforia, kalau sedih nggak terlalu sedih, kalau marah masih terkendali. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau sudah ketakwaan itu hilang, ya akan sulit untuk kembali. Tidak jarang akan main tangan, ya, melukai secara fisik, melukai secara lesan. Nah ini jangan sampai dilakukan. Maka sebagai orang yang tumbuh pada saat ini situasinya, posisi kalian adalah sebagai anak dari orang tua begitu ya. Luka-luka yang pernah diterima dari orang tua itu sebisa mungkin dirawat, disembuhkan sehingga kalian nantinya tidak menjadi orang tua yang melukai pada anak dengan alasan pendidikan dan semacamnya, ya. Kemudian dengan gampang kita melontarkan kalimat-kalimat atau bahkan tidak bisa mengontrol tangan, ya, untuk melukai orang lain. Nah ini adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, orang itu kalau bertakwa dia bisa mengendalikan, ya, bisa mengendalikan. Satu contoh di saat perang, Sayyidina Ali itu di waktu perang saat ada yang ngata-ngatain gitu ya, itu nggak dibales, padahal posisinya si musuh ini sudah di depan mata, ya. Sisok langsung dides ngono ini. Tapi tidak. Di saat Sayyidina Ali ini merasa marah dengan
umpatan-umpatannya musuh, ya, pedangnya malah dikembalikan. Yang beliau katakan adalah, lah kalau ini saya lakukan berarti saya berjihad bukan karena Allah tapi karena amarah. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang paling sulit dikontrol dari godaan setan itu ya, godaan ngamuk, godaan amarah. Itu yang paling sulit dikontrol. Godaan amarah. Atau di saat kita senang, ya mungkin terlalu euforia yang berlebihan itu juga sesuatu yang tidak baik. Intinya kalau orang yang bertakwa pasti bisa mengontrol dirinya, selalu ingat pada balasan Allah, atau setidaknya dia ingat perlu menjaga diri di hadapan Allah. Faida maka ketika tadakkaru hum adapun alladzina taqau itu mubsiruna, orang-orang yang bisa melihat, yang mengetahui al-haqqo pada perkara yang hak, min ghairihi dari selainnya al-haq, fayarji'una maka segera kembali siapa alladzin, fayarji'una maka segera kembali siapa alladzin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Alangkah nikmatnya begitu ya. Ketika hati kita bisa terkontrol oleh kebaikan, ini menyenangkan, ya. Ini menyenangkan karena orang lain akan merasa aman ketika berada di dekat kita, tidak merasa terancam. Wa ikhwanuhum adapun saudara-saudaranya syayatin atau teman-temannya syayatin, ai ikhwanus syayatini artinya teman-temannya setan, minal kufari yaitu dari orang-orang kafir, itu yamudduna menolong siapa ikhwanuhum hum pada syayatin, ai syayatina artinya menolong pada setan-setan. Menolong di dalam apa? Fil ghayyi, di dalam kesesatan. Summahum kemudian adapun ikhwanuhum itulah yuksiruna, tidak akan mencegah siapa ikhwanuhum. Yakufuna artinya tidak akan mencegah siapa ikhwanuhum anhu dari al-ghayyi, bitabassuri dengan melihat, dengan menyadari, kama tabassara sebagaimana menyadarinya, kama tabassara sebagaimana menyadari siapa al-muttaquna orang-orang yang bertakwa. Wa ikhwanuhum yamudduhum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sementara orang-orang yang berpihak kepada setan, berpihak pada hal-hal yang menyakitkan. Kadang-kadang kalau kita cuma berbicara memihak pada setan, seperti apa itu? Okay? Orang-orang yang berpihak pada segala hal yang menyakitkan itu akan sebisa mungkin membantu upaya setan untuk menyesatkan manusia. Okay? Mengesahkan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita lihat ya, seperti situasi sekarang, ada perang Palestina dan Israel begitu. Nah, yang dimaksud ikhwanuhum ini siapa? Dalam situasi itu tentu saja adalah orang-orang yang berpihak pada penjajahan, yang berpihak pada pembunuhan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita harusnya bisa melihat hal itu. Ya, pokoknya kalau kita menyadari diri kita. Kalau kita sudah mulai mengesahkan hal-hal yang buruk dalam diri kita, maka kita juga perlu waspada. Jangan-jangan saat ini situasinya adalah saya sedang membantu setan gitu ya. Nah, itu naudzubillah, jangan sampai. Jadi orang yang memutuskan untuk membantu atau menjadi temannya segala kesulitan, ya, itu sama saja dengan
membantu setan untuk menyesatkan umat manusia. Jadi perkara-perkara yang tidak baik ya harus dikatakan tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau sudah ada yang satu contoh, ada banyak saat ini kasus KDRT gitu, di mana lah ya di media gitu. Terus kemudian KDRT ini jelas sesuatu yang menyakitkan, menyakiti pasangan. Terus kemudian ada orang yang bilang begini, sudahlah itu biasa, namanya saja rumah tangga. Nah ini hati-hati. Kalimat yang seperti ini, ya, dengan situasi kejahatan fisik dan mental, ini sama saja dengan mendukung kejahatan. Nah, maka yang buruk ya harus dikatakan buruk. Banyak hal-hal buruk terjadi saat ini di dunia. Banyak sekali hal buruk terjadi di dunia. Di kampus, di sekolah, bahkan di sekolah-sekolah elit kedokteran, ya. Baru-baru ini marak berita bullying mahasiswa kedokteran. Ironisnya itu juga terjadi di dunia pondok pesantren, terjadi bullying, pengajaran yang yang tidak terkendali. Hal-hal semacam itu nggak boleh kita mengatakan bahwa sudahlah itu wajar, nggak boleh. Kalau kita tidak bisa mendukung untuk menghentikan hal itu, kalau kita tidak bisa memberikan satu gerakan untuk menghentikan hal itu, maka kita perlu menyaksikan bahwa itu salah. Kita perlu mendukung yang benar seperti apa. Jadi jangan sampai dikatakan sudahlah, kita melihat kekerasan begitu terus sudahlah itu wajar, itu kan antar teman. Sampai melihat bullying kemudian dengan mengatakan alah wis biasa, di pondok kayak gitu udah biasa, di kampus kayak gitu udah biasa. Jangan sampai. Itu sama saja kita menyerahkan diri kepada jalannya setan. Karena itu jelas perkara yang menyakitkan gitu. Melihat Palestina dan Israel, aku gak dukung endi-endi, gak boleh seperti itu. Ya, kita harus berpihak pada posisi yang benar. Jangan sampai kita terjebak menjadi ikhwanul, menjadi teman-temannya setan. Kalau sudah begitu, kita sama saja dengan membantu dan dengan sadar. Bahkan di sini oleh mufasir dikatakan yakufunahu anhu bitabasyuri kama tabassorul muttaqun. Membantu setan itu dengan sadar sebagaimana sadarnya orang-orang yang bertakwa. Maka saya nggak suka itu hukuman-hukuman yang pakai pukulan segala macam. Bahkan yang mempermalukan mempermalukan murid atau santri. Saya pertama kali ngajar di tahun 2005, tahun 2006. Hal yang paling saya tidak senang, ketika berada dalam forum rapat di antara sesama guru dan pengurus, hal yang paling saya benci, tapi ini umum terjadi, mungkin di mana-mana juga terjadi, adalah ketika di situ bukan evaluasi perkembangan murid, tapi isinya adalah mengejek atau mengolok-olok keburukan muridnya masing-masing, membuka aibnya masing-masing dalam forum rapat guru dan pengurus. Pada saat di tahun pertama saya mengajar, itu adalah sesuatu yang ini nggak bisa dianggap wajar. Dan saya berusaha berpegang teguh bahwa saya sebagai guru tidak boleh melakukan ini. Mungkin saya masih banyak kekurangan di sana sini, tapi membuka aib murid itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang guru, dan jangan sampai ini dilakukan. Nanti kalau sampai sudah di rumah gitu ya, sudah punya murid dan sebagainya. Kalau evaluasi boleh evaluasi perkembangannya. Alhamdulillah sih ini dulu belum bisa begini, sekarang alhamdulillah sudah bisa. Tapi kalau sudah mulai ngomongin jeleknya muridnya masing-masing, mengutarakan keburukan muridnya masing-masing, ini sesuatu yang buruk. Sama saja kita secara sadar mendukung gerakan setan.
Wa idza lam ta'ti, dan apabila tidak menimpa, oh bukan ya, wa idza lam ta'ti, dan apabila tidak mendatangkan engkau him pada ahli Makkah, ai ahla Makkah, artinya pada ahli Makkah, pada penduduk Makkah, di ayatin dengan satu ayat, mimma dari perkara iqtarahu yang meminta siapa ahlu Makkah. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, maksudnya di sini khitabnya adalah kepada Rasulullah ya. Wahai Rasulullah, ketika mereka minta satu ayat kepadamu dan engkau tidak memberikannya gitu nggih, qalu, maka akan berkata siapa ahlu Makkah, laula jtabaina, ai hal lajtabaina. Tolong susunlah sendiri. Atau menyusunlah engkau pada ayat menyusunlah engkau pada ayat gitu. Laula jtabaina ini maksudnya adalah mereka berkata, mbok ya kamu buat sendiri ayatnya gitu loh nggih. Ngono istilahnya kayak gitu nggih. Jadi ada banyak sekali momen di mana ahlu Makkah ini datang kepada Rasulullah ya, minta ayat pembenaran atas apa yang dilakukan gitu. Dan Rasulullah belum ada wahyu soal itu gitu. Maka mereka akan bilang dengan entengnya ngomong, ya wis sekarang no ayat opo ngono. Nah, itu maksudnya. Wis sekarang no ayat opo ngono lho. Ini saking kepingin menjebak Rasulullah bahwa oh itu ayat gaenane dhewe. Dalam kalau di istilah psikologi ada yang namanya guilty tripping. Jadi Rasulullah itu ditreat supaya terjebak pada situasi di mana beliau akhirnya terpaksa mengarang sebuah ayat begitu. Tapi itu tidak mungkin karena Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu terjaga, dan itu tidak mungkin. Angsya'ta artinya menumbuhkanlah engkau pada ayat mingki bali nafsika, dari arah dirimu sendiri. Jadi mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ada perkara seperti ini. Ini ayatnya apa? Ya Rasulullah, kalau tidak ada wahyu soal itu, Rasulullah tidak akan menjawab, tidak akan ngarang, ya. Dan mereka akan mengatakan, akan menjebak Rasulullah, laula jtabaitaha. Mbok ya diadakan sendiri itu ayatnya. Nah, di saat situasi itu datang, Qul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum, terhadap ahlu Makkah, innama attabi'u, sesungguhnya mengikuti aku, ma pada perkara yuha yang diwahyukan apa ma, yuha yang diwahyukan apa ma, ilayya kepadaku, mir rabbi, dari Tuhanku, walaisa, dan tidak ada itu li bagiku, apa anati, untuknya mendatangkan aku, min inda nafsi, min indi nafsi, dari arah diriku sendiri, bisyai'in, dengan suatu ayat, hadza, adapun ini Al-Qur'an, Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an itu basairun, menjadi hujjah, hujjatun artinya menjadi petunjuk, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wahudan, dan menunjukkan, wahudan dan menunjukkan, warahmatun, pun menjadi rahmah, liqaumin, bagi kaum, yu'minuna, yang beriman, siapa kaum. Jadi ini satu ciri-ciri ya, kalau seseorang itu beriman, maka setiap kali mempelajari Al-Quran, setiap kali membaca Al-Quran,
merasa bahwa ayat-ayat Al-Quran itu indah. Setiap kali membaca tafsir Al-Quran merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat kasih sayang yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Huda warahmah. Nah, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk sekaligus bukti kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa idza quri'a, dan ketika dibacakan apa Al-Qur'an fastami'u, maka mendengarkanlah kalian lahu terhadap Al-Qur'an, wa ansitu, dan diamlah kalian anil kalami, dari berbicara, la'allakum, barangkali kalian itu turhamuna, dirahmati kalian. Jadi kalau ada bacaan Al-Quran, baiknya memang diam, jangan rame. Siapa tahu kita akan keloberan rahmat, keloberan kasih sayang Allah. Ya jelas, kalau kita diam di saat ada orang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan indahnya, ya secara otomatis telinga kita kan juga dienakkan oleh bacaan Al-Quran tersebut. Nah itu baru secara secara kasat mata. Yang tidak kasat mata, karena hal yang masuk di telinga kita ini adalah perkara yang baik, maka bisa jadi akan menghilangkan perasaan-perasaan tidak baik dari dalam hati kita. Nuzilat, diturunkan apa ayat wa idza quri'al Qur'an fi tarkil kalami, di dalam meninggalkan kalam, fil khutbati, di dalam khutbah, wa abbaro, dan menakbirkan siapa Allah anha, dari khutbah, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, listimaliha, karena mencakupnya al-khutbah alaihi, atas Qur'an. Wakila, dan dikatakan fi qiraatil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an, mutlakon, secara mutlak. Maksudnya adalah ayat itu arahnya adalah larangan berbicara di saat khutbah. Jadi kemudian tapi ada yang mengatakan lagi bahwa ayat tersebut diturunkan secara larangan berbincang secara mutlak ketika ada yang membaca Al-Quran bil jahar, dengan keras. Wadhkur, dan ingatlah engkau Rabbaka, pada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu. Wadhkur Rabbaka fi nafsik, ai sirron, artinya dalam keadaan rahasia. Nah, nafsik di sini bisa berarti jiwa. Ingatlah Allah di dalam jiwamu, di dalam jiwamu. Di sini kemudian oleh mufasir dikatakan tetap mengingat Allah dalam keadaan sirron, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan tidak ada yang tahu. Tadarruan, pun dalam keadaan merendah. Tadallulan artinya merasa rendah. Wa khifatan, dan takut. Khaufan artinya takut, minhu, dari Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Jadi sifat ini yang tidak dimiliki oleh Allah dan mustahil bagi Allah. Jadikan semua sifat baik Allah itu bisa kita rasakan. Allah memiliki sifat kasih sayang, ya kita sebagai manusia kita juga bisa merasakan kasih sayang. Nah, tapi ada sikap-sikap yang di situ manusia harus punya, tapi muhal bagi Allah untuk memiliki, yaitu tadarru' wa khifah. Tadarru' itu berarti merasa rendah, khifah itu merasa takut. Mustahil Allah punya rasa takut. Jadi takut itu adalah sesuatu yang baik yang harus dirasakan oleh manusia.
Tapi ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Maka manusia harus punya rasa ini, mengingat Allah di dalam jiwa kita, dengan situasi serendah-rendahnya diri kita, dengan situasi setakut-takutnya diri kita. Wa fawqa sirri wa dunal jahri. Wa fawqa sirri, dan di dalam situasi yang pelan. Wa dunal jahri, dan sebawahnya keras, minal qauli, dari ucapan. Aikos, dan artinya tengah-tengah, bainahuma, di antara sir wal jahr. Bil wuduwi, di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu sore, kapanpun. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qauli bil wuduwi wal asol. Jadi maksudnya di sini mengingat Allah, termasuk diantaranya adalah apapun upaya untuk mengingat Allah dalam bentuk ucapan, yang artinya adalah zikir. Zikir di sini wadunal jahri, dan dengan suara yang tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu keras. Maka dikatakan dunal jahri, sedang-sedang. Membaca zikir dengan keadaan sedang-sedang. Bil wuduwi wal asol, di waktu pagi dan di waktu sore. Awa ilan nahari, artinya permulaan siang. Wa awa khirohu, dan di akhirnya nahar. Wala takun, dan jangan ada engkau itu minal ghafilina, dari orang-orang yang lupa. Ini bagus sekali sambungan ayatnya, nggih. Jadi di awal ayat disebutkan wadkur rabbaka fi nafsik wala takun minal ghafilin. Jadi ingatlah ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu, dan jangan menjadi orang yang lupa. Lupa dan ingat ini disambungkan ke dalam satu alinea ayat gitu ya, dalam satu korelasi yang sangat bagus. Ang dzikrillahi, dari mengingat Allah. Innalladzina, sesungguhnya malaikah, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Ail malaikata, artinya para malaikat, itulah yastakbiruna, tidak sombong siapa. Alladzin yatakabbaruna, artinya tidak sombong siapa. Alladzin an ibadatihi, dari beribadah kepada Allah. Bahkan para malaikat yang dekat di sisi Allah saja, mereka tidak menyombongkan diri dari ibadahnya. Ya Allah. Dalam ayat ini ditegaskan, ya, yang kemarin saya sempat sampaikan, ya, kadang-kadang orang kalau sudah terlena dengan ibadah dan kebaikannya, dia bahkan lupa dengan siapa yang disembah, ya, yang dia sembah sendiri, akhirnya perilakunya sendiri. Maka kemudian pada akhir ayat dalam surat Al-A'raf ini katakan innalladzina 'inda rabbika la yastakbirun. Sungguh para malaikat yang berdekatan dengan Tuhanmu, mereka tidak menyombongkan diri an ibadatihi, dari ibadah kepada Allah. Mereka tidak menyombongkan diri bahwa seumur hidup mereka diciptakan untuk beribadah, tidak pernah menyombongkan diri akan hal tersebut. Wa yusabbihuna, dan terus membaca tasbih siapa? Alladzin, hu, pada Allah. Yunazzihuna, artinya mensucikan siapa? Alladzin, hu, pada Allah. Amma, dari perkara, la yaliku, yang tidak patut, apa ma bihi, dengan Allah. La yaliku, yang tidak patut, apa ma bihi, dengan Allah. Jadi para malaikat itu enggak pernah meragukan kebesaran Allah seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa kena ujian dikit
ya Allah kok saya kena ujian lagi ini, kenapa ya Allah. Nah ini satu bukti, ucapan seperti ini satu bukti bahwa kita curiga sama Allah, kita suudzon sama Allah. Malaikat dibersihkan dari sifat tersebut nih, mereka terus mensucikan nama Allah. Wa yusabbihunahu, oleh mufasir dikatakan yunazzihunahu amma la yaliqu bihi. Para malaikat itu mensucikan nama Allah dari perkara-perkara yang tidak patut bagi Allah. Misalkan kalau manusia biasa itu ya gampang gitu ya, ngomong gitu, terus nggak disayang sama Tuhan gitu atau apalah ya. Nah itu nggak mungkin dilakukan oleh malaikat. Kalau kita manusia biasa ya kadang-kadang gitu, maka kalau ingat istighfar. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu kalau misalkan kita tiba-tiba melontarkan hal-hal yang tidak patut saja, entah di situ tentang Allah, apalagi tentang Allah ya, entah itu tentang manusia, itu segera beristighfar. Kita melontarkan hal-hal yang menyakiti, ya, di situ segera beristighfar. Walahu, dan terhadap Allah, walahu dan hanya pada Allah, yasjuduna bersujud siapa? Alladzin, di situ ada jar majrur yang didahulukan ya. Nah, walahu yasjudun, maka faedah daripada jar majrur yang didahulukan dari fiil itu faedahnya adalah taksis. Walahu dan hanya terhadap Allah yasjuduna bersujud siapa? Alladzin ayyakhusuna, artinya mengkhususkan, menentukan siapa alladzin hu pada Allah bil khudu'i, dengan tunduk, bil khudu'i dengan tunduk, wal ibadati dan beribadah. Fakunu, maka hendaknya ada kalian itu misluhum, menyerupai alladzin, menyerupai para malaikat. Suratul Anfal, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surat Al-A'raf.